ya. Shalom. Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami sungguh bersyukur sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kembali kita dihimpun dalam satu kasih di bait Allah yang suci ini. Mari kita persiapkan diri kita. Kita tanggalkan segala kesombongan kita, keegoisan kita, agar hidup kita, hati kita berkenan untuk datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kami mohon dengan kasih untuk penanggung jawab berdoa mengawali ibadah. Kami undang untuk berdiri Bapak Ibu, kita berdoa bersama. Haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami ada sebagaimana pagi hari ini. Kami percaya semua karena kasih karunia-Mu Bapa yang selalu Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu yang ambil bagian pagi hari ini akan melayani Engkau. Tuhan, jamah kami, urapi kami, layakan kami Tuhan menjadi pelayan-pelayan-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu memberikan yang terbaik, sukacita menghidupi kami, mengalir dalam kehidupan kami pribadi kami. Tapi juga Tuhan, anak-anak-Mu baik yang dalam perjalanan, Tuhan berkati sepanjang perjalanan. Juga pribadi Tuhan-Mu bisa bersama-sama memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan kepada mulai awal pertengahan hingga akhir. Tuhan memimpin, Tuhan menyertai, Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami siap untuk melayani Engkau. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari yang bersama-sama memuji Tuhan, kita katakan amin. Silakan untuk Bapak Ibu. Sebelum kita awali pujian pada pagi hari ini, kami ucapkan selamat datang kepada tamu Allah yang dari Jogja ya. Udah lama kita nggak ketemu beliau, namun pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dengan saudara kita yang dari Jogja. Mari katakan kita angkat satu pujian. Masuk hadirat.
mujizatmu di hidupku. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Kami naikkan kepadamu ya Bapa Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini Kau himpun kembali kami semua keluarga besar Victorus Family bersama hamba-Mu untuk berhimpun bersekutu memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Sucikan kuduskan tubuh jiwa roh kami ini, tanggalkan segala kesombongan, tanggalkan segala pencemaran, kenajisan yang mungkin masih melekat di dalam tubuh jiwa roh kami ini. Layakkan hidup kami ini Tuhan untuk memuji memuliakan nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami awali ibadah pagi hari ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kami persilakan untuk kembali. Kita sambung pujian kami pada pagi hari ini.
membuka ruang kesaksian pada pagi hari ini. Mungkin ada yang mau menyaksikan. Silakan kasih Tuhan waktu dan tempat kami sediakan. Mungkin Moga Bang Amin Jogja. Haleluya. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Saya berjenggot lagi. Ya, sinawa Tuhan. Haleluya. Dengan segala perjuangan tadi hujan deras, jadi kami nggak bisa ngebut. Agak hampir saja terlambat. Si Tuhan bertemu dengan Bapak Ibu Gembala, Bapak Ibu Saudara, semua jemaat dalam kondisi luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Semua hanya karena Tuhan Yesus. Yes. Dan berkat terbaik saya apa ya? Ini bulan Maret, kemarin kami ulang tahun pernikahan yang ke-18. Haleluya. Haleluya. Gak ada gue datang ya. Ya, berkat luar biasa sampai hari ini kami bisa diberi kekuatan untuk tetap bersyukur. Ini anak saya, anak nemu saudara, nemu udah segitu gedenya. Ya, ini namanya Laurencia Lintang Arum Purbosari. Siapa ini? Ya, panjang sekali namanya. Ketan Probolinggo. Ya, ini keponakan. Jadi saksian yang terbaik adalah saya sampai hari ini, saya dengan istri sampai hari ini masih diberi kekuatan, Amin. diberi kesehatan, bisa bersyukur, bisa melayani dengan segala keterbatasan, kekurangan, dan semuanya hanya untuk hormat kepada Tuhan. Dan saya bersyukur masih diterima dengan baik di tempat ini. Saya sudah deg-degan, nanti saya sampai pintu diusir lah yo. Ya, itu saudara, saya masih tetap melayani sebagai guru sekolah minggu, sekaligus sebagai wakil gembala. Jadi banyak tugas ketika Bapak Ibu Gembala di tempat saya melayani pergi, itu saya yang dipasang nomor sesi. Istri saya masih tetap satu, nggak ganti saudara. Jadi semuanya biar indah pada waktunya. Tetap berharap bahwa saya di sini tetap diterima kapanpun saya datang. Nanti habis ini kami perjalanan pulang karena besok masih ada banyak kegiatan yang harus kami kerjakan. Luar biasa pokoknya Tuhan Yesus. Amin. Semuanya hanya karena Tuhan Yesus. Demikian Bapak. Terima kasih. Tuhan Yesus. Kita sambung satu kesaksian dari Ananda Haleluya. Monggo. Salam semuanya. Puji Tuhan, saya masih bisa berada di sini. Ini sebenarnya surprise buat papa mama karena awalnya tuh nggak pulang rencana karena ulang tahunnya Bibi kan minggu depan, jadi sekalian pulang. Tapi hati kok nggak enak nggak pulang, akhirnya tetap pulang. Kemarin mama nangis gitu pas sampai di rumah. Ya, selamat ulang tahun mama, sehat selalu. Haleluya. Dan saya puji Tuhan bisa sampai di sini dengan selamat. Saya mau cerita sedikit. Dari Jumat minggu kemarin itu saya ditabrak orang, kecelakaan. Jadi motor itu hancur di depan. Gak bisa saya ya di sini. Motornya itu hancur di depan. Untung cuman kepalanya aja, kepala depannya motor itu saya nggak apa-apa. Saya cuma ini lecet aja sama badan masih pegel-pegel. Orangnya saya bingung mau dibawa ke kantor polisi atau gimana. Soalnya kalau nurutin ego saya, ya udah ayo ke kantor polisi. Soalnya saya posisi bener dan saya berani. Tapi dalam hati saya tuh bilang wes nggak usah, wes damai aja. Soalnya orangnya tuh agak setengah 12. Jadi misalnya warga situ juga mengakui kalau orang itu agak gila, bukan gila sih, tapi kurang genep lah kalau istilahnya tuh, kurang cakep orangnya. Nah kok diizinin naik motor dan itu nggak tahu motor siapa, entah motor pinjem atau
motor dia itu nggak tahu, soalnya sampai sekarang juga motor dia masih mangkrak kan, cetan. Ini juga saya masih nyari pinjaman mas, jadi saya juga nggak bisa saya nggak bisa benerin motornya mas. Ya udah nggak apa-apa pak, saya tak benerin motor sendiri aja. Saya kayak nggak berani telepon papa mama kan, karena pasti nanti kesana khawatir. Dan akhirnya baru cerita kemarin waktu pulang, cerita ke Mbah Kung dulu. Mbah Kung saya habis kecelakaan, terus kesini cerita ke papa mama. Ya syukur orang tua, terus Mbah Kung cuma bilang ya wes le, yang penting sampean nggak apa-apa, sampai di rumah selamat. Delok ngene motor sampean hancur sampean tapi gak apa-apa. Wes puji Tuhan, Mbah Kung papa mama wes seneng, wes bisa ketemu sampean, bisa pulang, bisa lebaran bareng, bisa ngerayain semuanya bersama-sama dengan sukacita. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Luar biasa. Begitu besar pertolongan Tuhan. Amin. Begitu besar penyertaan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup anak-anak Tuhan. Ada amin. Kita undang bangkit berdiri, kita sambung satu pujian ku pakai
berkat surgawi yaitu firman Tuhan. Mari saudara kita siapkan hati kita. Kita lepaskan semua beban kehidupan kita. Kita pandang kemuliaan Tuhan. Biar Roh Kudus hadir di dalam hidup kita. Membuka hati kita untuk menjadi lahan yang subur buat firman Tuhan. Baik saudara, kita angkat satu pujian. Firman menjadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia, berkah bagi kemuliaan-Mu. Firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia, berkah bagi kemuliaan-Mu. Yesus selamatku, Tuhanku, Engkau Tuhan bagiku, Kau terang bagi segalaku, Kau hidup bagi segala. Firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia, berkah bagi kemuliaan. Yesus selamatku, Tuhanku, Engkau Tuhan bagiku, Kau terang bagi segalaku, Kau hidup bagi segala. Yesus lagu selamatku, Tuhanku, Engkau Tuhan bagiku, Kau terang bagi segalaku, Kau hidup bagi Kau hidup bagi segala. Kau Kami mohon dalam kasih Bapak Samuel Wuryanto berdoa buat menyambutkan firman Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Sampai detik ini kami masih bisa berkata bahwa Engkau teramat baik bagi kehidupan kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami merasakan Engkau tetap bekerja di dalam kehidupan kami umat-Mu untuk mendatangkan yang terbaik bagi kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus,
pagi hari ini sebagai tanda ucapan syukur kami. Di hadapan Engkau kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi persembahan yang layak di hadapan Engkau dan boleh menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau melawat kami, hadirat Allah turun di tengah-tengah kami. Dan sekarang tiba saatnya Tuhan, Engkau akan berkata-kata melalui hamba-Mu. Engkau akan berfirman melalui hamba-Mu. Olehnya pada pagi hari ini kami serahkan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, sehingga kami yang hadir pada pagi hari ini kami boleh merasakan kuasa firman Tuhan bekerja atas kehidupan kami, dan boleh kehidupan kami dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Iman kami boleh semakin dikuatkan dan kami boleh semakin setia di dalam kami beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya ketika kemuliaan Allah menemui rumah Tuhan pada pagi hari ini, maka kuasa kegelapan tidak akan tinggal diam untuk mengambil alih Tuhan. Olehnya pada pagi hari ini kami bersehati, kami bertindak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan segala kuasa kegelapan yang tidak mencuri kebenaran firman Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh duduk tenang-tenang, kami mendengar, kami menyimak, dan kami boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Kami persilakan dulu kembali. Puji nama Tuhan, waktu dan tempat kami persilakan bagi hamba-Mu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat menikmati berkat anugerah Tuhan yang dahsyat luar biasa hari ini. Hari ini banyak sekali berkat Tuhan yang harus disyukuri ya. Saya ketemu dengan sahabat saudara kita ini banyak dari Jogja hari ini ya. Puji Tuhan. Di kesempatan yang sangat baik ini, sebelum kita bersama-sama belajar kepada firman Tuhan, masih seputar apa yang kita bahas beberapa bulan ini tentang berjalan bersama dengan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Dan saya rindu ini menjadi berkat buat kita pada saat pagi hari ini. Tuhan bersama dengan kita, dan kita bersyukur akan kasih karunia ini yang Tuhan berikan kepada kita semua. Karena tidak ada satupun di dunia ini yang mengalami seperti kita kecuali yang percaya kepada Yesus. Nah, hari ini kita akan sampai kepada etape berjalan bersama dengan Tuhan, berarti kita berjalan dalam ketaatan. Ya, berjalan dalam ketaatan. Kita akan membaca ayat pokok kita pagi hari ini, Ibrani pada pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Ibrani pada pasal yang ke-11 ayat yang ke-8, kita akan membaca bersama-sama 2, 3. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang bersama dengan Tuhan, kita belajar melalui Henokh, dan hari ini kita belajar melalui sosok pribadi yang bernama Abraham. Bapak Ibu Saudara, menarik untuk kita cermati, berjalan bersama dengan Tuhan, menilik atau berpangkal pada perjalanan-perjalanan hidup dari seorang yang bernama Abraham. Maka dalam panggilannya ini kita melihat karena iman Abraham menjadi taat. Dan ini ketaatan adalah kesediaan untuk menyelaraskan kehendak pribadi kita dengan kehendak Tuhan, mengikuti arahan
mengikuti arahan Tuhan, langkah demi langkah. Ini yang namanya ketaatan. Dan menarik untuk kita bahas pagi hari ini karena ketaatan Abraham ini berkali-kali sudah saya sampaikan kepada kita semua bahwa ketaatannya ini perlu kita contoh. Bahkan ketika ia berangkat, dia tidak tahu kemana ia pergi, yang penting berangkat. Apakah ketaatan kita ini seperti yang dimiliki oleh Abraham? Ketaatan kita apakah sungguh-sungguh menyelaraskan kehendak pribadi kita dengan kehendak Tuhan, mengikuti arahan Tuhan dalam langkah-langkah hidup kita? Karena ini menjadi penting untuk kita pahami bahwa yang harus kita ketahui bahwa ketaatan kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, ketaatan kita kepada tuntunan Roh Kudus. Saya kasih sebuah caption. Prasyarat pertama kalau kita betul-betul berjalan bersama dengan Tuhan, maka ini menjadi prasyarat utama pertama yang sangat penting. Ketika kita tidak memiliki ketaatan, maka kita tidak akan mampu mengikuti arahannya. Tuntunannya tidak akan pernah kita lakukan karena gak mungkin kita berjalan dengan Tuhan itu tanpa ketaatan. Gak bisa Bapak besar. Persoalannya adalah ada orang yang tidak suka taat karena banyak orang atau beberapa orang ketaatan itu berarti kebebasannya dibatasi. Suka taat pada hal-hal yang disukai saja. Kalau ya hal yang tidak disukai ya nggak mau melakukan. Dan tipikal orang Kristen seperti ini ada dan mungkin juga banyak, mungkin juga kita gitu ya. Kita sama Tuhan tuh firman Tuhan yang ya bisa kita lakukan ya aku taat, tapi kalau menurut kita ini nggak menguntungkan atau mungkin menurut kita ini berlawanan dengan akal sehat kita ya kita nggak melakukannya. Kita akan belajar bersama-sama, kita akan recheck hati kita masing-masing hari ini ya. Atau ada orang yang tahu itu dosa tapi tetap saja melakukannya dengan berbagai alasan. Ada nggak orang yang semodel begini? Penyebabnya memang ya ia tidak bersedia meninggalkan dosa karena hal itu memberi dirinya kenikmatan. Sudah tahu itu salah tapi dilakukan terus karena memang enak enak, puas rasanya. Tinggal dalam kemarahan yang bertahun-tahun, rasanya puas marah terus sama dia. Karena memang ya itu tadi, ada orang yang tidak bersedia taat karena ada yang betul-betul dipuaskan dari dirinya ketika dia tidak taat kepada Tuhan. Kalau Tuhan suruh saudara doa atau tidur, saudara akan pilih mana? Karena yang nikmat tidur apa doa? Tidur habis. Ayo doa, kita akan malam hari ini kita akan mengadakan peperangan iman. Lalu aduh, ini malam ini MotoGP jam 10 ya, mau doa. Kita milih nonton GP atau doa? Kita akan nonton GP sambil berdoa dengan alasan aku berjaga dan berdoa Om. Kenapa? Kita bisa memilih melakukan berbagai alasan untuk menetralisir hati kita supaya kita nggak taat kepada Tuhan. Padahal seperti yang saya katakan di depan bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, prasyarat utama dan pertama adalah taat.
Yang pertama yang harus kita pelajari dalam ketaatan, maka kita harus taat karena kasih. Karena saat kita taat tanpa kasih, maka itu menjadi sebuah beban. Menjadi sebuah beban. Ketaatan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada orang-orang yang harus kita taati, seperti hanya orang tua, pimpinan, atasan, tuan kita, bos kita, maka landasannya adalah kita taat karena kasih. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala atau sebagian. Segala. Jadi tidak ada pengecualian. Jadi mari sama-sama kita buktikan cinta kasih kita kepada Tuhan dengan kita taat. Taat ki angel kok gampang. Siapa bilang gampang? Siapa bilang gampang? Semua akan diuji di sini. Iman kita akan diuji melalui taat kita atau enggak taat kita. Seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam surat Ibrani tadi. Karena iman, maka Abraham taat. Kalau kita disebut orang beriman, maka kita akan menjadi orang taat. Dan ketaatan kita bukan karena takut dihukum, bukan, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, taat kepada orang-orang yang harus kita taati. Itu karena kita memahami prinsip-prinsip ketaatan dan otoritas. Kita sebagai orang percaya harus mengerti prinsip ketaatan dan otoritas. Sebab apabila kita tidak memahami hal ini, maka kita tidak akan mendapatkan benefit atau blessing di balik ketaatan kita. Seringkali kita gagal mengalami dan menikmati blessing Tuhan karena kita tidak mengerti prinsip ketaatan dan otoritas. Mungkin Bapak sedikit apa sih yang mau disampaikan Om nih? Begini Bapak Ustaz. Efesus pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-1, 2, dan 3. Hai anak-anak, perhatikan. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena coba kita baca sama-sama deh, karena seringkali kita diuji di sini semua. 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kesadaran akan hierarki ini menjadi penting karena di dalamnya ada pintu berkat. Ini yang sering kali kita tidak sadar. Kesadaran akan hierarki itu menjadi pintu berkat buat kita. Dimanapun, sampai kapanpun, ini anak-anak tolong karena anak-anak remaja pemuda itu identik dengan pemberontakan, ketidaktaatan, karena tidak mengerti kesadaran akan hierarki ini adalah sebuah pintu berkat. Perhatikan ayat ini. Efesus pada pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Seperti yang nyata, perhatikan, nyata dari janji ini. Janji ini bukan sekedar sebuah janji, tapi nyata. Disebutkan nyata. Kalau kita melihat Keluaran pada pasal yang ke-20, Ulangan pada pasal yang ke-4, ke-5, ke-6, kita akan melihat ini diulang pada Efesus pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-3, supaya berbahagia dan panjang umur. Banyak orang Kristen tidak paham akan ini, sehingga hidupnya nggak bahagia, hidupnya nggak panjang umur, hidupnya nggak ngalami berkat. Karena tidak mengerti hierarki dalam kehidupan ini harus seperti apa. Kepada orang-orang yang harus mendapatkan penghormatan,
mendapatkan ketaatan, kita tidak tahu. Firman Tuhan ini tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi ajari anak-anak kita, ajari diri kita untuk menghormati ayahmu dan ibumu. Di dunia ini tidak ada orang tua sempurna. Coba perhatikan. Ada nggak orang tua sempurna? Kenapa tidak ada kalimat kasihilah bapak ibumu? Langsung dikasih. Coba nanti kalau kita membuka kitab Keluaran pada pasal yang ke-20, hormatilah ayahmu dan ibumu. Karena ini perintah yang tidak mudah. Kalau nanti ketika dalam pertumbuhannya kita melihat orang tua kita ternyata lebih bodoh dari kita, lebih katrok dari kita, lebih gaptek dari kita, masih bisakah kita memberi penghormatan kepada mereka? Apalagi ketika kita melihat mereka tidak lebih suci dari saudara. Apakah kita masih bisa taruh hormat kepada ayah dan ibu kita? Bapak yopo, bahaya itu. Kita sudah mulai menjadi anak-anak yang tidak tahu menghormati. Seperti yang saya katakan beberapa menit yang lalu, bahwa kalau kita paham betul hierarki dalam kehidupan ini tentang ketaatan dan penghormatan, itu menjadi pintu berkatmu. Kalau kita mengajari anak-anak kita tentang menghormati orang tua, maka kita akan membukakan pintu-pintu berkat buat dia. Tidak mudah menghormati orang tua yang punya kelemahan. Tidak mudah menghormati pimpinan yang punya kelemahan. Tidak mudah menghormati gembala yang punya kelemahan. Tidak mudah menghormati suami yang punya kelemahan. Haleluya. Allah sangat berkenan kepada ketaatan. Saya sebut sangat berkenan. Allah menaruh nilai tinggi kepada ketaatan. Sebab ketidaktaatan adalah sebuah pelanggaran serius. Jangan anggap remeh ketidaktaatan. Itu pelanggaran serius. Taat itu tunduk kepada otoritas lebih tinggi. Itu bahasa aslinya itu begitu. Taat itu berarti tunduk kepada otoritas yang lebih tinggi. Dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, hupotasso, tunduk. Istilah ini memang diadopsi dari istilah militer. Ini ada orang-orang militer tahu betul apa itu tunduk sama atasan. Ada yang berani bilang sesok Pak Alvin? Ada? Tumbling. Ada nggak orang militer bilang besok aja bos? Dan berani? Berani nggak waktu itu? Nggak ada yang berani. Makanya kata tunduk taat itu pakai istilah militer dalam bahasa Yunani. Istilahnya mengatur divisi pasukan dengan cara militer di bawah komando seorang pemimpin. Dalam penggunaan non militer memang sikap sukarela untuk mengalah, bekerja sama, memikul tanggung jawab dan ini ya gak enak, menanggung beban. Taat itu berarti berani menanggung beban. Nah, ya. Orang Kristen harus tanggung beban. Ya memang kita harus pikul salib. Orang Kristen tidak bisa lepas dari salibnya masing-masing. Ya. Memang harus bekerja sama dengan orang lain. Tidak ada militer itu berdiri sendiri-sendiri. Pasti bersama-sama. Bekerja sama. Mengalahkan ego. Yang pertama ini, mari kita belajar hierarki yang pertama, hierarki yang paling tinggi. Karena itu, tunduklah kepada Allah
dan kepala iblis, maka ia akan lari daripadamu. Perhatikan, ayat ini sederhana tapi menyimpan begitu banyak blessing. Ketika kita punya ketundukan siap, ketundukan ketaatan kepada Tuhan, maka kita mendapatkan yang namanya power, kuasa mengalahkan iblis, mengalahkan musuh. Kenapa ada orang Kristen gak bisa ngusir setan? Karena dia sendiri gak tunduk sama Tuhan. Halo. Kenapa ada orang Kristen ngusir setan, diguyur setan? Karena ini, dia sendiri tidak tunduk sama Tuhan. Iblis aja tunduk sama Tuhan. Halo, iblis tunduk gak sama Tuhan? Tunduk. Iblis itu gak bisa ganggu kita, gak bisa ganggu Ayub kalau dia gak diizinkan. Kalau kita nggak punya ketundukan kepada Tuhan, maka kita powerless. Kita nggak punya kekuatan, kita nggak punya kuasa. Kita diberi kuasa, tapi kalau kita nggak tunduk sama Tuhan, kita nggak hormat sama Tuhan, maka kita tidak akan punya kekuatan. Kita nggak punya kuasa. Kalau saudara ingin hidupmu powerful, mari kita belajar tunduk kepada Tuhan. Iblis akan lari dari kita kalau kita tunduk kepada Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita punya sikap hati yang tunduk sama Tuhan, agar kita punya power, punya kuasa. Omongan panjenengan ki mandi cara siapa? Rosok. Setan ngalih. Karena kenapa? Oh, saudara ini jenderalnya Tuhan di bumi. Kenapa? Wah, dan saudara tunduk sama bosnya. Kalau kita tunduk, kita dikasih kuasa. Saudara bisa bayangkan, ada banyak orang Kristen yang menyebut diri anak Tuhan, tapi karena dia nggak tunduk sama Tuhan, dia nggak punya tongkat komando. Tongkat komando itu baru diberikan saat saudara punya ketundukan sama Tuhan. Kalau saudara nggak punya ketundukan sama Tuhan, tongkat komandomu kau. Firman Tuhan berkata Yakobus pada pasal yang karena itu tunduklah kepada Allah dan lawan, maka ia lari. Jadi kalau saudara masih sama iblis masih ketawa ke TV, ayo kita sama-sama apa yang salah ya. Jangan sampai seperti teman saya ini, musik setannya ketawa. Aku kenal kamu kan teman aku. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar tunduk kepada Allah, tunduk kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Ada begitu banyak firman Tuhan yang saudara-saudara dengar. Mari belajar melakukannya. Nah, yang kedua ini yang kedua. Kita baca ini, bapak-bapak bisa baca dengan kencang? Ya, bapak-bapak nanti ibu-ibu. 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Bapak ini suaranya mana ini? Bapak-bapak pria-pria. 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, ini yang tidak disukai para istri. Nah, karena istri seringkali lihat suaminya gak qualified. Bojoku sopo, dompetmu lo tipis. Lah kompetku luwih kandel timbang dompetmu, Pak. Waduh. Jelas ya? Hai istri, tunduk kepada Tuhan, kepada suami seperti wah, ngene iki ayat dilakoni
Ini gak main-main loh. Tunduknya sama seperti alah, kata ibu-ibu itu gak kerungu ya. Oh boy. Apalagi kalau suami kita ini gak qualify. Wingi ngomong A, saya ngomong B. Kita sulit untuk tunduk. Ya, kita belajar sama-sama. Berbahagialah para suami yang tunduk kepada Tuhan, maka suami bukan tunduk kepada engkau. Jangan sampai suami-suami nggak tunduk sama Tuhan, pengennya istrinya juga tunduk kepada dia. Kan banyak begitu. Ya betul ibu-ibu ya. Suaminya gak natenin gereja, gak pernah tunduk sama Tuhan, tapi juga ingin istrinya tunduk sama dia. Yang adil, bapak-bapak juga harus adil. Kalau kamu bapak-bapak ini ingin suami istri-istri tunduk, ya kasih teladan. Aku juga tunduk sama Tuhan. Walaupun bapak-bapaknya kurang tunduk sama Tuhan, ibu-ibu, ingat ayat ini ya, tetap yang dipandang Tuhan, yang suaminya. Ini penyebab konflik nomor 1 di rumah. Suami baru pulang, sudah ada pidato dari permaisuri ya. Karena dia merasa bisa ngatur suami. Di sini nggak ada, di sini nggak ada. Ini dia. Yang berikutnya, tunduk kepada Tuhan, seorang istri tunduk kepada suami. Dan ini anak-anak muda. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Perhatikan, orang-orang muda, belajarlah tunduk kepada orang-orang tua. Mungkin orang-orang tua kita punya kualifikasi yang menurut kita kurang oke ya. Tapi wujud kerendahan hatimu nampak di sini. Nampak saat kita tunduk kepada orang-orang tua. Orang-orang tua kita, baik di rumah maupun di gereja, didengerin ya, anak-anak sekolah minggu juga tunduklah kepada guru-guru sekolah minggu ya. Haleluya, anak-anak sekolah minggu. Haleluya. Ya. Yang berikutnya, firman Tuhan berkata, taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Seperti yang sudah saya katakan di depan, ada banyak pemimpin-pemimpin yang kurang qualified menurut kita. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, tunduklah kepada pemimpin-pemimpin. Karena ini konteksnya Ibrani pada pasal yang ke-13 ini, pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin jemaat. Di gereja kita ada para diaken, di gereja kita ada guru-guru sekolah minggu. Mari belajar seperti yang sudah saya katakan di depan. Kalau kita mengerti hierarki ini, maka kita akan membuka pintu berkatnya. Pintu berkatnya akan kita buka. Kenapa seringkali berkat gembala tidak ngalir kepada orang-orang atau jemaat Tuhan? Ada orang yang diberkati luar biasa, tapi ada juga orang yang tidak diberkati. Karena kan gembala saudara selalu mengucapkan berkat setiap hari untuk saudara, apalagi di ibadah, selalu mendapatkan berkat itu. Tapi ada orang yang tidak menerima, tapi ada juga yang menerima. Karena ini
Ketika kita memahami hierarki, maka kita akan mendapatkan berkat darinya. Kalau orang saudara kita, kalau ada murid yang ngerti karomah gurunya, dia akan belajar kepada guru ini sungguh-sungguh supaya mendapatkan karomahnya, berkatnya. Bapak saudara tahu sendiri apa yang Tuhan berikan kepada para pemimpinmu, pemimpin rohanimu. Mereka punya karunia-karunia, dan biarlah itu juga mengalir kepada saudara, karena saudara taat dan tunduk kepada dia. Dan ini yang seringkali tidak disadari. Saya rindu Victorious Family menyadari akan hierarki itu, supaya berkat Bapak Ibu Saudara dialirkan dengan luar biasa kepada saudara. Haleluya. Ini dia. Di marketplace ada sebuah pesan buat kita semua. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah. Saudara kalau punya bos, kalau punya atasan kurang baik, ditaati atau dirasani? Ini saya mau nyenggol buat kita semua nih. Kalau saudara punya bos ini, lalu dia ini gak baik, gak ramah, bahkan bengis, kita bisa gak tunduk pada dia? Gak gampang loh saudara, gak gampang. Kalau dunia militer, gak peduli dia baik apa, yang penting siap komandan yang militer. Ingat bahwa tunduk itu seperti militer. Gak peduli pemimpinnya koruptor apa enggak, kalau dia pangkatnya jenderal, siapnya Bang? Siap. Gak boleh, alah kamu bojomu loro endadan, berani bilang begitu? Gak berani. Kata-kata itu seperti itu. Bahkan di dunia kerja, mari kita juga membiasakan begitu, bagus ya. Itu karakter orang Kristen. Wah, dijajah loh kita. Ingat, Tuhan itu adalah hakim yang adil. Jadi mari kita belajar tunduk kepada bos kita di pekerjaan kita masing-masing. Bukan untuk menjilat, bukan. Tapi sadar bahwa kita melakukannya karena Tuhan. Karena Tuhan. Ya. Saya juga punya atasan. Saya juga punya bos yang mengatur pekerjaan saya dalam pelayanan. Apakah mereka semua oke? Enggak. Ada yang gelarnya sejibun tapi khotbahnya gak karu-karuan, banyak. Gelarnya sarjana, MTH, doktor, tapi yang suruh khotbah ngalor ngidul banyak. Disuruh tugas ini, tugas itu, rupanya juga gak bisa ngerjain. Jadi pimpinan cuma sekedar nama, gak ngapa-ngapain. Ada gak? Ada. Saudara punya manajer, mungkin gelarnya manajer tapi saudara yang kerjain semua, adanya begitu? Ada yang begitu. Tapi mari kita belajar, tunduklah dengan penuh rasa takut, hormat kepada mereka. Gak enak. Ya gak gampang. Tapi kita belajar bersama-sama, karena itu bagian dari subordinasi. Dan itu penting untuk kita pahami, karena ingat, di mana kita bekerja, dari situlah Tuhan mengalirkan rezeki kita. Ya, katanya orang, jangan meludah di kolammu. Di kolam kita ludahi terus elek-elek. Bose, jangan. Perhatikan ini. Tanpa ketaatan, kita ini sebenarnya sedang
menyembah ego diri kita, bukan Tuhan. Kita merasa lebih hebat dari Tuhan, kita merasa lebih hebat dari orang lain, sehingga kita tidak taat. Ketidaktaatan itu berbahaya, sangat berbahaya. Jadi berjalan bersama dengan Tuhan memang harus memiliki sikap hati yang taat. Jangan sampai kita jadi pribadi yang menyembah ego kita. Ketaatan adalah apa, Bapak Saudara? Penyembahan hidup kita. Karena di dalamnya ada pengorbanan dan kedagingan. Jadi ketaatan itu memang benar-benar adalah penyembahan. Saudara berkata, menyembah, tapi kita nggak tahu. Kita sedang membohongi diri kita sendiri. Di dalam ketaatan kita memang ada sebuah pengorbanan yang tidak mudah. Tapi percayalah, seperti yang sudah saya katakan di depan, ketaatan itu begitu berkenan di pemandangan Tuhan. Dan saya akhiri dengan sebuah hal. Ini, perhatikan, Nikom, ketaatan itu menggugah hati Tuhan. Siapakah Abraham sehingga dia dilayakkan bisa negosiasi dengan Tuhan? Kalau saudara sampai kepada ketaatan yang sungguh-sungguh yang Tuhan mau, ini menggugah hati Tuhan. Ini penting untuk kita paham. Saat kita sungguh-sungguh menjadi orang yang taat, Tuhan akan melayakkan dalam tanda petik saudara untuk bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, ketetapanmu sudah bulat, tapi boleh nggak? Sampai Tuhan berkata, kalau ada 10 orang saja, aku tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Kenapa? Ada orang yang begitu taat luar biasa kepada Tuhan. Ketaatannya ini menjadi contoh kita orang beriman. Abraham taat. Bahkan ketika dia disuruh oleh Tuhan untuk mengorbankan anaknya yang tunggal Ishak, dia pun taat. Orang-orang seperti ini yang menggugah hati Tuhan, yang menyentuh hati Tuhan. Sampailah di level ini, Bapak Besar. Saya dorong kita semua, saya saudara, kita dorong diri kita masing-masing untuk menjadi pribadi yang taat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada pribadi yang lainnya, namanya Musa. Musa mengorbankan begitu banyak hal untuk taat kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan hendak memusnahkan Israel, hari itu dia berkata, Tuhan, mbok jangan. Apa ijolah ya Tuhan? Israel ini aja mbok hancurkan, jenengku coretan dari kitab kehidupan kamu. Hatinya bukan lagi tentang ego yang dia tonjolkan, bukan tentang aku ini siapa, tapi dia betul-betul subordinat dengan Tuhan. Siap Tuhan, kemanapun engkau utus aku, siap Tuhan. Dan itu butuh kegigihan hati setiap hari. Setiap hari. Saya rindu Victorious Family mengalami ini. Selain saya menggugah itu melalui taatan. Saya rindu kita betul-betul dilayakkan. Tuhan bisa, Tuhan. Kita bisa nego sama Tuhan.
untuk nasib orang lain, untuk keselamatan orang lain. Karena saudara taat kepada Tuhan. Dan banyak hal yang sedang kita nego sama Tuhan, bukan hari ini. Tuhan kok ini Tuhan, Tuhan aku pengen ini Tuhan. Hanya orang-orang yang taatlah yang diizinkan untuk nego sama Tuhan. Mari kita belajar untuk taat. Belajar untuk taat kepada Tuhan. Pagi hari ini saya pun didorong oleh firman Tuhan, diperbaiki oleh firman Tuhan. Tingkat ketaatan saya pun juga harus makin didorong untuk sampai ke level apa yang Tuhan mau. Mari kita sama-sama, saya dan saudara terus pembeli, makin dipandang Tuhan, layak berjalan bersama dengan Tuhan tahun ini, dengan kita menjadi pribadi yang taat. Terus berkati kita semua. Musik.
pemimpin negeri ini. Ketika kita pulang ke sana tidak membawa apapun, tidak satu pun yang dapat kita banggakan kecuali hati yang taat dan setia kepada Tuhan. Mari nyanyikan lagu ini, sudah kita balik dari sama-sama. firman yang saat ini kami dapat, Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk taat kepadamu, menghormati orang tua kami, untuk kami boleh belajar menurunkan ego kami, menurunkan hati kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang taat, sehingga menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anakmu yang hari ini datang, yang mungkin hari ini juga sedang sakit ya Tuhan, yang baik sembuhkan, pulihkan, sehingga di minggu ke depan boleh kembali bersama-sama dengan kami. Berkati anak-anak ini sudah melayani dengan pujian, bermain musik, juga Mbak yang sudah mentangkan firman-Mu, juga Asyir multimedia yang sudah melayani kami untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati, memakai lebih lagi Tuhan. Berkati anak-anak ini yang belajar melayani juga Tuhan, memberkati, semakin diperlengkapi dan semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sudah menerima berkat firman Tuhan? Sudah jelas sekali Bapak Ibu. Satu, taat. Kalau taat itu sudah mencakup seluruhnya Bapak Ibu. Baik setia, baik tunduk, baik apapun, taat saja Bapak Ibu. Karena di balik taat banyak berkat yang akan kita terima. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan menyaksikan siaran video untuk kegiatan 1 minggu ke depan. Mangga sedang.
terus dukung dalam doa untuk pembelian tanah dan pembangunan gereja. Mari dukung dan bantu dalam pengadaan penambahan 20 kursi di gereja. Doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 pagi. Hari Selasa, latihan musik anak sekolah minggu dan remaja pukul 10 pagi. Hari Kamis, ibadah doa puasa pukul 7 malam. Untuk yang melayani, worship leader oleh Ibu Handayani, singer oleh Saudari Lena dan Saudari Baby, firman Tuhan oleh Bapak Gembala, multimedia oleh Saudari Gisela, didampingi oleh Saudari Putri. Hari Sabtu pukul 9 pagi, latihan tim Praise and Worship ibadah sekolah minggu. Hari Sabtu pukul 7 malam, doa pelayan dan latihan tim Praise and Worship ibadah raya. Hari Minggu, ibadah raya pukul 7 pagi di Graha Victorious Family. Untuk yang melayani, penanggung jawab oleh Saudari Sevi, worship leader oleh Saudari Putri, singer oleh Saudari Michelle dan Ibu Puput, kolektan oleh Ibu Tutik dan Ibu Ine, multimedia oleh Saudari Lena didampingi oleh Saudari Sevi, asyar oleh Ibu Tutik dan Ibu Wuryani. Setelah ibadah raya, ada ibadah sekolah minggu Samuel. Kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Gembala, Pendeta Maria Endah Purnaminingsih. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih kepada seluruh jemaat untuk persembahan yang telah diberikan, dan kepada seluruh pelayan Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman yang dapat disampaikan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Salam sukses, luar biasa, bahagia. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Puji Tuhan, demikian Bapak Ibu Saudara untuk kegiatan 1 minggu ke depan. Sebentar, mungkin itu Pak. Baik, kita undang bangkit berdiri, kita akan membacakan ikrar kita. Mulai 3, 2, 1. Oleh anugerahnya kami bersyukur kepada Bapa di surga atas keselamatan kami. Oleh kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus, sehingga kami menjadi anak-anak kerajaan, yang olehnya kami menerima hak dan warisan dalam kerajaan Allah. Dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami menyatakan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan kehidupan kekal. Kami berakar dalam kasih, bertumbuh ke arah Kristus, dan berkelimpahan dalam buah-buah Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Kami adalah pemenang atas setiap masalah dan pergumulan. Kami terkati dalam hikmat dan kebajikan. Kami berkelimpahan dalam keuangan dan menjadi berkat. Kami selalu beruntung dan apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Kami selalu sehat, kuat, selamat, bahagia, panjang umur, menikmati berkat. Amin. Roh Tuhan yang di dalam kami jauh lebih besar dari segala roh jahat, sihir dan kutuk, sehingga kami selalu menang dan mengalahkan kuasa kegelapan. Kami selalu menjadi saksi Kristus dalam kuasa Roh Kudus bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Namun
Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih buat ibadah kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami menyiapkan doa buat hamba-Mu Ibu Gembala yang berulang tahun. Kami mohon anugerah rahmat sejahtera-Mu tinggal pada hamba-Mu, kekuatan sukacita-Mu limpah buat hamba-Mu Tuhan. Panjang umur di tangan kanannya, kemuliaan kemurahan Tuhan di tangan kirinya, oleh karena Tuhan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih buat acara ibadah kami pada pagi hari ini. Kekasih Tuhan, mari kita datang mengucap syukur. Kita menengadah kepada Tuhan dengan penuh syukur dan iman. Bawalah serta-Mu, bawalah kita semua berkat. Mari kita pulang dengan membawa berkat yang ajaib yang datang dari Bapa. Kasih sayang kemurahan Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang dahsyat luar biasa, menaungi hidupmu, memberkatimu sehingga kemanapun engkau pergi, anugerah Tuhan melimpah dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya hidupnya limpah berkat Tuhan. Sama-sama berkata, amin.